Hai guys, selamat datang kembali di channel aku. Hey, listen. Jadi di video kali ini sesuai yang udah kalian lihat di judul dan juga di thumbnailnya, aku mau bikin video rekomendasi drama Korea yang dijamin bikin kalian para hate K-drama itu jadi suka sama drama Korea. Jadi sedikit cerita aja, aku dulu gak suka banget sama drama Korea ataupun sama orang-orang yang suka nonton drama Korea. Tapi setelah sekali dua kali aku nonton drama Korea, oh ternyata ramai juga dan akhirnya aku jadi suka. Sampai aku bisa bikin video rekomendasi ini walaupun aku juga sukanya baru-baru. Makanya aku mau rekomendasiin ini supaya kalian yang tidak suka drama Korea itu bisa suka sama drama Korea. Tapi sebelum kita ke videonya, jangan lupa buat diklik tombol subscribe dulu, like, dan komen. Setelah video ini, kita harus bikin video apa lagi, oke? Kita langsung aja ke drama Korea yang pertama, yaitu drakor yang judulnya School 2015. Oke guys, kenapa drakor ini ada di urutan pertama? Karena ini drakor yang sukses bikin aku tambah suka sama drakor. Aku tuh kayak sempat nonton drama Korea tuh sekitar 2 tahun yang lalu. Dan selama 2 tahun itu kayak udah aku gak pernah nonton lagi. Nah baru awal 2020 kemarin aku coba nonton lagi, nonton School 2015 dan tuh aku jadi suka sama drakor. School 2015 terdiri dari 16 episode yang diperanin sama Kim So Hyun sebagai Leon B dan juga Go Eun Byul, terus Yu Sung Jae sebagai Kwon Taek Hwang, terus Nam Jo Hyuk sebagai Han Yan. Jadi aku mau nyeritain cerita inti dari drama ini. Ini adalah tentang dua anak kembar yaitu Leon B dan Go Eun Byul yang pada awalnya tinggal bareng-bareng di satu panti asuhan, tapi pas umur mereka beranjak sedikit remaja, salah satu dari mereka itu Go Eun Byul itu kayak diadopsi sama ibu angkatnya. Nah setelah itu mereka kepisahkan sampai mereka gede masing-masing. Pas mereka udah sama-sama dewasa, mereka kayak punya konflik masing-masing dan perbedaan nasib gitu. Go Eun Byul yang senang-senang aja sih dia, karena pertama dia diangkat sama ibu angkatnya yang berada, yang kaya, terus kayak dia punya teman-teman yang baik-baik, dia famous di sekolahnya, dia sekolah di sekolah elit gitu. Cuman ada satu masalah yang bikin dia agak-agak pusing, agak-agak stres, yaitu tentang dia yang diteror sama seseorang yang entah siapa, yang pasti yang ada sangkut pautnya sama temen dia yang meninggal tiba-tiba di kelasnya gitu. Nah sedangkan si Leon yang masih tinggal di kampung lah istilahnya, masih tinggal di panti asuhannya, dia sekolah harus sambil kerja paruh waktu, terus kayak di sekolahnya pun dia dibully sampai akhirnya dia stres banget. Ada satu waktu kayak mereka berdua tuh sama-sama menyerah. Lian B tuh kayak milih buat mengakhiri hidupnya, tapi untungnya keburu diselamatin sama si Go Eun Byul. Sampai ada satu waktu dimana Go Eun Byul tuh milih buat bertukar takdir sama Lian B, karena pada saat itu tuh Lian B tuh mengalami sebuah tragedi yang bikin dia tuh jadi lupa ingatan. Jadi Go Eun Byul mikirnya mumpung nih si Leon B lupa ingatan, dia bahkan nggak tahu sama nama dia sendiri, ya udah aku pengen dia ngerasain hidup sebagai Leon B yang senang, yang punya orang tua yang baik, yang punya teman-teman yang baik. Sampai akhirnya milih bertukar takdir dan si Go Eun Byul pun milih pergi ke luar negeri karena sekaligus menghindari atau sedikit rehat dari masalah yang tadi, yang masalah yang dia diteror kayak gitu. Buat School 2015 aku kasih rating 10/10 karena aku udah suka banget sama itu, nggak bisa move on, apalagi sama salah satu pemainnya yang jadi Kwon Taek Hwang, ganteng banget. Oke, kita langsung ke yang urutan kedua, yaitu ada Extraordinary You yang terdiri dari 32 episode dan diperanin sama Kim Hae Yoon sebagai Eun Dan Oh, Kim Rawon sebagai nomor 13 atau si Haru. Inti dari cerita ini adalah tentang Eun Dan Oh yang kayak menyadari kalau selama hidupnya itu dia cuma hidup di dalam sebuah komik. Jadi dia hidup tuh ngikutin jalan cerita yang udah ditulis sama penulis komiknya. Nah setelah sadar, dia tuh kayak, aku gak mau hidup diatur sama penulisnya, kayak aku gak mau ending hidup aku ditentuin sama penulisnya, sampai dia mikirin cara buat bisa ngubah jalan ceritanya dia dan hidup semuanya dia gitu. Jadi Eun Dan Oh itu baru sadar kalau misalkan dia hidup di dalam sebuah cerita komik
dan yang dia benci itu dan bikin dia pengen ngubah takdirnya itu karena dia ternyata bukan pemeran utama di dalam komik itu. Makanya dia kayak sakit hati sampai akhirnya dia ketemu sama satu orang yang dia yakinin bisa ngubah takdirnya dia, yaitu si Haru. Nah, berhasil enggaknya dan ngubah takdirnya dia, kalian lebih baik nonton aja Extraordinary. Untuk ratingnya aku kasih 9,5 karena ada beberapa scene yang aku nggak suka. Mungkin dari kalian yang udah nonton Extraordinary bisa nebak apa scene yang aku nggak suka di Extraordinary. Coba komen di bawah ya. Yang ketiga ada Fight for My Way. Fight for My Way terdiri dari 16 episode dan diperankan oleh Park Si Joon sebagai Ko Dong Man, dia yang lagi tenar sekarang karena main di Taiwan Class. Kim Ji Won sebagai Cho Hera, terus An Jae Hong, aku nggak tahu cara nyebutnya. sebagai Kim Jo Man dan Song Hye Yeon sebagai Park Soo Hye. Inti dari cerita ini adalah nyeritain tentang 4 orang sahabat yang udah sahabatan dari kecil sampai mereka gede, sampai mereka dewasa. Dan Park Bo Gum itu intinya nyeritain perjalanan mereka buat mereka gapai cita-cita mereka masing-masing gitu. Tapi dengan rintangan dan halangan yang harus mereka hadapi juga. Beda-beda juga konfliknya, ada yang berat, ada yang gitu-gitu aja, ada yang susah, ada yang kayak ya gitu-gitu lah pokoknya. Nah, berhasil atau enggaknya mereka gapai impian mereka, aku saranin kalian buat nonton Fight for My Way karena seru banget sih, recommended banget. Ini juga drakor yang aku tonton pertama kali di 2 tahun lalu itu aku baru aku nonton ini, dan sampai sekarang mungkin ada udah ke 5 atau ke 5 kalinya aku tonton ulang karena seramai itu, dan kayak nggak ada yang bisa bikin aku jatuh cinta sejak cinta itu sampai sekarang kayak apa sih ini kayak harus ini pasti ini kayak tahu gitu. Untuk rate-nya aku kasih 9,8 karena tadi dia berhasil bikin aku jatuh cinta. Yang selanjutnya ada Love Alarm yang cuma terdiri dari 8 episode, tapi kayak rame banget menurut aku. Diperanin sama Kim So Hyun sebagai Kim Jojo. Coba, Kim So Hyun tadi udah aku sebutin, dia main di drama apa? Komen di bawah. So Kang sebagai Hwang Sun Oh, terus Jang Garam sebagai Lee Hae Young. Inti dari cerita ini adalah nyeritain tentang satu aplikasi yang bisa mendeteksi perasaan suka seseorang, yang bisa mendeteksi seseorang yang suka sama kita tuh ada berapa orang, dan yang bisa bikin seseorang yang kita suka tuh tahu kalau kita tuh suka sama dia. Coba aja kalau di Indonesia ada aplikasi kayak gitu, emang sih ada, cuman kayak nggak banyak dipakai gitu loh, kayak nggak setenar di Korea, nggak setenar di drama Love Alarm ini. Pasti doi kalian yang nggak peka terus ketika peka, terus kayak kalian nggak usah capek-capek lagi ngode gitu. Selain itu ini juga ngeritain tentang triangle love antara Kim Dojo, Hwang Sun Oh sama Lee Hyung. Jadi si Hyung sama Sun Oh tuh udah sahabatan dari kecil karena si Hyung itu anak dari pembantu di rumahnya dia gitu. Nah, pas umur berapa gak tahu si Hwang Sun Oh tuh kayak dipindahin sama orang tuanya di Amerika, sedangkan Lee Hyung masih di Korea. Jadi si Lee Hyung tuh jatuh cinta sama Kim Jojo duluan, sedangkan si Sun Oh nya tuh kayak belakangan, cuman setelah dia balik dari luar negeri dia ketemu sama si Kim Jojo terus suka. Tapi yang lebih sakitnya itu kayak si Kim Jojo nya tuh malah sukanya sama Sun Oh, nggak sama Lee Hyung yang udah suka sama dia dari lama. Tapi ada beberapa konflik lagi yang bikin ceritanya jadi kayak wow, gak ketebak endingnya. Jadi kalian wajib tonton. Aku saranin banget sih wajib tonton karena ini baru juga ya. Serialnya dari Netflix. Coba ditonton. Aku kasih rate 9,5 juga karena itu endingnya gantung. Dan yang terakhir ada School 2017 yang terdiri dari 16 episode. Yang diperanin sama Kim Joo Hyun sebagai Hyun Tae Won, terus Kim Si Jung sebagai Jeong, Kim Si Jung sebagai Raun Ho, dan Jang Do Yoon sebagai Song Dae Hui. Inti dari School 2017 ini sih cuman kita itu disuruh nebak-nebak siapa yang jadi Mr. X yang selalu bikin kacau gitu di sekolahnya. Ya ini itu kayak tentuin siapa yang jadi Mr. X. Buat kalian yang nonton, kalau mau spoiler buat yang belum nonton, coba komen di bawah siapa yang jadi
Mr. X-nya. Nah, segitu aja rekomendasi drama Korea dari aku. Kalian bisa komen di bawah mana drama Korea favorit kalian atau apa drama Korea favorit kalian. Kalian bisa komen di bawah. Terus kalian bisa komen juga untuk video apa yang aku harus bikin di video selanjutnya. Dan jangan lupa buat follow sosial media aku di sini, di Instagram aku di @cindyakama, di Wattpad aku di @diaili, terus di Twitter aku di @diaili juga. Okay guys, thank you for watching and see you in the next video. Bye.